Bayangkan, kamu baru saja memenangkan perang. Kamu hanya ingin pulang setelah itu. Namun, perjalanan itu justru memakan waktu 10 tahun. Mengapa kisah seperti ini masih membuat jutaan orang rela duduk hampir 3 jam di bioskop? Halo semuanya. Pada video kali ini saya Nazwa Tiara Putri dengan NIM 243211048 akan membahas tentang The Odyssey yang bukan hanya sekedar film petualangan tetapi menjadi contoh kuat bahwa storytelling adalah bentuk komunikasi yang mampu bertahan hingga ribuan tahun. Let's get into it. The Odyssey menceritakan perjalanan panjang Odysseus setelah berakhirnya Perang Troya. Perjalanan pulang yang seharusnya singkat berubah menjadi petualangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan tersebut, ia menghadapi berbagai rintangan, mulai dari badai, monster, hingga godaan yang menguji keberanian, kecerdasan, dan kesetiaannya. Sementara itu, di rumah, keluarganya terus menunggu kepulangannya. Secara sederhana, film ini bukan hanya tentang perjalanan fisik menuju rumah, tetapi juga perjalanan seseorang untuk mempertahankan identitas dan harapannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ceritanya tetap menarik di tahun 2026 ini? Menurut saya pribadi, alasan utama film ini masih relevan adalah karena konflik yang diangkat sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan manusia. Semua orang pernah mengalami perjuangan, kehilangan arah, menghadapi cobaan, atau berusaha mencapai tujuan tertentu. Karena itulah, penonton dapat dengan mudah berempati kepada tokoh utama. Meskipun latarnya adalah Yunani kuno, emosi yang ditampilkan tetap terasa universal gitu. Inilah kekuatan storytelling. Cerita yang baik tidak bergantung pada kapan cerita itu dibuat, tetapi pada apakah cerita tersebut mampu membuat penonton ikut merasakan perjalanan tokohnya. Dan itulah yang dihadirkan di film ini. Misalnya ketika peran utama Odysseus berada sendirian di tengah lautan tanpa banyak dialog, penonton tetap dapat merasakan rasa takut, kesepian, bahkan harapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak selalu bergantung pada kata-kata. Visual, pencahayaan, musik, dan bahasa tubuh mampu menyampaikan makna yang sama kuatnya dengan dialog. Saya sendiri baru selesai nonton The Odyssey 2 hari yang lalu. Dan jujur, yang paling membekas buat aku sendiri itu bukan cuma perjalanan Odysseus pulang ke Ithaca, tapi beberapa adegan yang benar-benar bikin tegang dan susah dilupakan. Adegan pertama yang langsung teringat adalah kepala babi. Visualnya terasa aneh, mengganggu, dan berhasil menciptakan suasana yang gak nyaman. Walaupun durasinya gak yang panjang-panjang banget ya, adegan itu cukup kuat untuk menunjukkan sisi gelap perjalanan Odysseus. Lalu ada Cyclops. Menurutku ini salah satu bagian paling seru. Ukuran Cyclops yang masif, rasa putus asa saat para tokoh terjebak di dalam gua, sampai cara Odysseus mencari jalan keluar bikin adegannya terasa menegangkan. Di bagian ini juga kelihatan kalau kecerdikan Odysseus lebih penting daripada sekedar kekuatan fisik. Adegan lain yang bikin deg-degan adalah saat mereka menghadapi pusaran air. Visual dan suaranya berhasil memberikan kesan bahwa laut benar-benar menjadi musuh yang mematikan. Yang katanya sih itu Poseidon ya begitulah yang saya tangkap ya. Rasanya ikut was-was juga gitu melihat kapal berusaha bertahan di tengah kekacauan. Dan ada lagi sih yang membuat aku terkesan juga dari sisi audio.
adalah suara siren. Pengalaman mendengarnya di bioskop terasa gimana ya? Karena itu kan kita ambil sudut pandang dari kru kapal kan. Jadi kayak kita nggak mendengar apapun, cuman ngedengungnya itu wah gila. Desain suaranya menurutku menjadi salah satu kekuatan film ini begitu. Secara keseluruhan The Odyssey berhasil menyajikan petualangan yang penuh ketegangan dengan visual dan tata suara yang kuat. Meskipun ceritanya berasal dari kisah klasik yang sudah sangat dikenali, film ini tetap mampu membuat setiap perintangan terasa hidup dan menegangkan. Buatku, adegan kepala babi, Cyclops, pusaran air, dan siren adalah momen-momen yang paling sulit dilupakan setelah keluar dari bioskop. Kalau dipikir-pikir, menarik juga kenapa The Odyssey, cerita yang usianya ribuan tahun, masih bisa menarik penonton di tahun 2026. Ya, bukan cuma karena film ini disutradarai Christopher Nolan atau dipenuhi aktor terkenal seperti Tom Holland, Zendaya, dan ada Travis Scott juga gitu loh. Di era sekarang banyak film yang menawarkan aksi cepat dan cerita yang instan. Sementara The Odyssey justru mengajak penonton menikmati perjalanan yang panjang, penuh ujian dan penuh makna. Perjalanan Odysseus bukan sekedar melawan monster, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bertahan menghadapi godaan, kehilangan, rasa bersalah, dan keinginan untuk pulang. Tema pulang itu menurutku yang paling universal sih itu. Hampir semua orang pernah berada di fase mengejar sesuatu, menghadapi rintangan lalu berharap bisa kembali ke orang-orang yang disayangi atau ke versi terbaik dirinya. Karena itu walaupun latarnya mitologi Yunani, emosinya tetap terasa relevan gitu. Film ini juga membuktikan kalau penonton sekarang masih menghargai pengalaman sinematik. Jadi untuk kesimpulan video ini, The Odyssey masih relevan di 2026 adalah karena ia menggabungkan cerita klasik dengan pengalaman sinematik modern. Di balik monster dan dewa-dewa, film ini tetap berbicara tentang hal yang sangat manusiawi. Bertahan, memilih, dan menemukan jalan pulang.